Halo para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Jumpa kembali dengan saya, Denny dari DTA Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sesuatu yang sangat menarik, sangat penting untuk dipahami serta didiskusikan agar setiap organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, terutama pada saat terjadi pandemik seperti saat ini, dapat mengambil langkah-langkah strategi yang tepat. Yaitu bagaimana strategi organisasi atau perusahaan saat terjadi pandemi COVID-19. Ibu ini dan putrinya positif corona. Tetapi juga perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Dengan standar isolasi yang baik. Kita juga memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional. Kita juga memiliki persiapan untuk reagen. Ya, pemerintah sekali lagi menekankan bahwa pemerintah Indonesia yakin bisa menangani kasus dengan baik. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Pada saat kasus pertama virus corona di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, tidak ada satupun di negara ini yang benar-benar memahami implikasi dan dampak yang disebabkan oleh virus corona ini. Mungkin yang terfikirkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu adalah bagaimana wabah pandemi ini segera ditangani dengan baik agar masyarakat Indonesia tidak tertular oleh virus ini. Karena kesehatan masyarakat Indonesia lebih penting dan harus dijaga dengan baik. Pada kenyataannya, pandemi virus corona ini secara global telah mempengaruhi skenario kehidupan manusia di dunia ini, serta berdampak pula pada perjalanan aktivitas bisnis, organisasi atau perusahaan di dunia, sehingga strategi bisnisnya harus disesuaikan dengan kondisi pandemik virus corona ini. Termasuk organisasi atau perusahaan yang berada di Indonesia, dan Anda semua berada di dalamnya. Lantas, bagaimana jadinya organisasi atau perusahaan yang berada di Indonesia dalam menjalani aktivitas bisnisnya di tengah pandemi virus corona ini? Di sisi lain, organisasi atau perusahaan itu juga tetap harus menjalankan rencana bisnis yang sudah ditetapkan sebelumnya agar tujuan dari organisasi atau perusahaan tercapai. Begitu juga dengan organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin atau yang Anda kelola saat ini. Tetap harus jalankan aktivitas bisnisnya. Yang menarik pada saat ini adalah seperti apa organisasi atau perusahaan itu menjalankan aktivitas bisnisnya, atau strategi apa yang mereka terapkan pada saat terjadi pandemi seperti ini. Menurut pengamatan saya, paling tidak ada 2 mode saat pandemi ini yang dijalankan oleh organisasi atau perusahaan di Indonesia. Yang pertama adalah mode bertahan atau survival, dan yang kedua adalah mode gesit atau agility. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Pada mode bertahan atau survival ini, biasanya organisasi atau perusahaan melakukan aksi yang reaktif karena perusahaan tidak mampu beradaptasi dan tidak dapat mendefinisikan ulang strategi mereka dalam jangka pendek yang sesuai dengan situasi pandemi seperti ini. Biasanya, mereka melakukan pemangkasan biaya-biaya atau pengeluaran, atau ada juga yang dengan cepat menerapkan sistem kerja dari rumah. Ada juga yang merancang ulang pelayanan secara online atau daring, atau ada juga yang mencari pinjaman dana untuk membayar gaji pegawainya, atau ada juga yang memotong gaji para pegawainya. Pada mode bertahan atau survival ini, suatu organisasi atau perusahaan melakukan aktivitasnya hanya untuk bisa tetap beroperasi walaupun dalam keterbatasan. Pada saat berdampak pada cash flow organisasi atau perusahaan dalam skala yang besar, maka secara permanen organisasi atau perusahaan ini akan menghentikan aktivitas bisnisnya yang tentunya berdampak pula pada PHK pegawai dalam skala yang cukup besar pula, seperti yang terjadi pada saat ini.
Sikap reaktif seperti ini bukanlah suatu strategi yang diharapkan oleh kita semua. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Mode yang kedua adalah mode gesit atau agility. Pada mode ini biasanya suatu organisasi atau perusahaan menerapkan dalam perencanaan bisnisnya bahwa perubahan merupakan suatu yang biasa terjadi dalam aktivitas bisnisnya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan terukur. Organisasi atau perusahaan seperti ini biasanya secara cepat dapat beradaptasi apabila terjadi perubahan lingkungan. Dalam perencanaan bisnisnya, organisasi atau perusahaan ini menerapkan suatu strategi yang dapat mengakomodir hal-hal yang belum terfikirkan sebelumnya. Apabila terjadi suatu perubahan lingkungan secara makro, seperti situasi pandemik saat ini, dan mengharuskan terjadinya perubahan pada rencana jangka pendek seperti rencana 1 tahunan, atau 3 tahunan, atau 5 tahunannya, maka dengan mudah organisasi atau perusahaan ini dapat mendefinisikan ulang secara cepat dan tepat akan tujuan jangka pendeknya itu. Organisasi atau perusahaan dengan mode gesit atau agility ini biasanya saat membuat perencanaan bisnisnya menggunakan metode balance scorecard atau BSC. Balance scorecard ini secara adaptif dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang belum pernah diprediksi sebelumnya. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apakah penerapan metode balance scorecard dalam perencanaan bisnis suatu organisasi atau perusahaan, silahkan Anda simak dan tonton video DTA Indonesia yang berkaitan dengan perencanaan bisnis dengan menggunakan metode balance scorecard ini. Jadi pada saat pandemi COVID-19 ini, organisasi atau perusahaan yang Anda kelola atau yang Anda pimpin berada di posisi mode yang mana ya? Apakah pada posisi mode bertahan atau pada posisi mode gesit? Apapun jawaban Anda, saya doakan semoga kita semua dapat menjalani situasi ini dengan baik sesuai protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar penyebaran pandemik ini dapat ditekan semaksimal mungkin. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menggunakan masker, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Apabila ada hal yang masih dirasa kurang jelas, atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi pada video-video lainnya di channel YouTube DTA Indonesia ini. Mohon untuk klik tombol like apabila Anda menyukai video ini, klik subscribe, serta bagikan atau share video ini ke semua kawan yang Anda miliki.